Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu. Kiss in the Morning bersama Ujo dan juga Ivi Batuta. Kali ini adalah dok 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 dok. Bunyinya coba. Wih, ayo sekali lagi. Ada tamu tuh Abah, Yaudah, jangan buka, dianggurin dong Mbak. Coba ngetok nggak? Iya gue buka. Oh Mbak Rani Moran. Silakan masuk Selamat Mbak pagi Rani. Mbak. Selamat pagi. Ketemu lagi kita. Iya gak bosen-bosen ya. Aduh rumah kita tuh harus banyak diberesin ya Un ya. Agak sedikit ini ya. Reot. Tukangnya Mbak mana Rani kita tukang? ketemu lagi. Di ketok pintu kali ini Kiss listeners kayaknya makin bersemangat untuk bisa saling membagi apa Iya. yang menjadi permasalahan mereka. Ya, Apa yang menjadi jadi tema kita hari ini. betul. Nah. Jadi gini tentunya Mbak Rani Moran ini dihadirkan sebagai seorang Counselor? Iya, sebagai seorang life coach, Yes. psychological expert, kemudian juga sebagai seorang yang pakar banget deh ya mengenai psikologi dan lain sebagainya. Ternyata banyak dari Kiss listeners kita yang suka kirim voice note ataupun WhatsApp itu suka cerita soal ya masalah-masalah yang tantangan-tantangan hidup yang mereka hadapi. Iya. Nah, Gitu. untuk hari ini kita tuh milihin juga nih Un. Yes. Milihin topiknya atau temanya. Iya. Wah ini temanya sih kayak judul sinetron sih. Sebelum kita nyampe ke tema mendingan kita puterin dulu aja. Oke, supaya kita tahu temanya akan seperti Yes, apa ya. supaya Oke. tahu nanti temanya nanti kita kasih tahu. Tapi kita dengerin dulu aja nih. Ada teman kita namanya adalah Desti. Desti. Nah, silakan Desti. Halo, nama gue Desti. Hai Uni, Abah. Pernah gak sih ngerasain ilfil sama pasangan? Aku sedang nih, udah hampir setahun ini kok rasanya udah gak cinta lagi ya sama suami. Gimana dong? Aku harus lanjutin atau udahan? Wah. Tiba-tiba ilfil sama pasangan. Kalau lagunya tuh After the Love Has Gone itu ya. After the love has gone gitu ya. Lawas amat lagunya Abah. Supaya menggambarkan pas. Lagunya Liodra apa Bah yang Abah tahu? Liodra. Gak tahu. Gak Gimana nih, kekinian. Mbak Rani Ntar nih? dulu, Oh, ini iya, ada iya. juga Wira juga. Oke, Sebentar ya, oke. satu lagi ya. Sekalian ya. Sorry, biar jelas gitu kira-kira bagaimana nih. Ini ada Wira yang bilang, pagi Kiss sekali-sekali bahas soal pernikahan karena perjodohan dong. Kenapa Un? Berhubung sekarang lagi menjalani dan pas dijalanin rasanya hambar banget nih gue. Wah. Oke. Ini bagaikan lagu tradisional ya. Hambar-hambar pisang ya. Ampar pisang. Kesimpulannya kalau Iya. misalnya kita mau dengarkan tadi dari voice note Iya. dan juga dari WhatsApp yang masuk, rasanya kok kayak menjalani sebuah pernikahan tapi nggak ada cinta di dalamnya. Terus gimana sih? Yes. Gitu. Iya kan berasa kan? Yang Iya. satu tiba-tiba ilfil, nggak ada cinta tuh artinya. Iya. Iya. Terus udah gitu yang satu lagi juga pernikahan karena perjodohan. Nah pertanyaan pertama nih Bah, kalau dari aku dulu nih ya. Silakan. Maksudnya gini, mungkin nggak sih dalam pernikahan tuh tiba-tiba ilfil? Iya. Mungkin pertanyaannya gini, pernikahan yang tiba-tiba cintanya hilang itu normal nggak sih? Nah itu dah. Gitu ya. Itu Oke. deh. Itu. Selalu bisa dihaluskan sama Mbak Rani. Kalau menurut studi tahun 2017 ini udah lama loh ya, ini Iya. sebelum pandemi dan Iya. banyak external pressure yang lain, 25% dari pernikahan itu pasti akan mengalami kehilangan cinta gitu. Apalagi kalau kita lihat ya, ini menurut ukurannya budaya barat dong. Iya. Di mana cinta itu memang indikasinya adalah affectionnya berbeda dan cinta komunikasinya itu berbeda gitu. Menurut saya sih fast forward sekarang nih 2022 pasti angkanya jauh lebih tinggi daripada itu. Jawabannya mengenai pertanyaan itu sangat-sangat normal. Pastilah perasaan cinta, perasaan senang itu kan sesuatu yang tidak permanen ya. Hari ini bisa cinta, minggu depan bisa berubah. Sama juga dengan perasaan happiness gitu. Berarti fluktuatif kayak nilai tukar rupiah dong Oh, Mbak. loh kayak kurs mata uang. Iya benar. Cinta itu kayak kurs mata uang say naik turun. Benar, kalau dipikir-pikir sebenarnya cinta itu adalah kurs mata uang relationship kali ya. Waduh. Kalau Gitu saya tuh ya. lebih ke amusement park gitu. Ini bagaikan roller coaster.
Ya kan ada naiknya, ada turunnya, ada berhentinya kadang-kadang. Iya. Iya kan? Nah sekarang apa sih tanda-tandanya nih rumah Wah. tangga yang kehilangan cinta gitu. Ada beberapa nih. Yang pertama itu menurunnya atau menghilangnya affectionate. Yang dulunya suka pegangan tangan, cium pipi atau pelukan, tiba-tiba udah gak ada lagi gitu. Ya hanya tos-tosan. Boro-boro tos-tosan, ngelihat aja udah males gitu. Waduh. Ya Iya kan? seperti itu. Atau juga kehilangan atau sangat berkurangnya sekali sexual activity gitu. Iya. Biasanya penyebabnya itu mungkin adanya kekecewaan, adanya infidelity, affair gitu ya. Atau adanya penyesalan lah. Merasa bahwa aduh gue tuh udah berkorban segini banyak ya masa gue harus melayani lu, atau ketidakadanya ketertarikan fisik. Itu tuh akhirnya berkurang dan menghilangnya sexual activity gitu. Terus yang berikutnya juga adalah negative pattern di relationship dia. Komunikasinya itu negatif banget. Kerjaannya itu satu sama lain, dinamikanya itu nyalahin satu sama lain, cari-cari kesalahan satu sama lain, hitung-hitungan gitu ya. Dan juga defensif gitu. Itu juga merupakan saling defensif. Oke. Dan mungkin karena seperti yang tadi kita dengar, relationshipnya itu diwarnai dengan perasaan penyesalan dan juga anger, dan tidak adanya kepercayaan dan trust di dalam relationship itu. Biasanya itu sih indikasinya, dan juga nggak ada emotional connection. Jadi udah males lagi tuh sharing feeling gue tuh begini, mau gue tuh gini. Nggak ada kegiatan bersama-sama lagi yang dulunya mungkin seneng ke restoran bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng. Nonton bareng. Sekarang udah males, sendiri-sendiri aja deh, dan gue lebih Itu happy. indikasinya berarti ya. Indikasinya. Itu adalah indikator bahwa cinta sudah nguap. Say, sudah menguap, say. Seperti lagu lama After the Love Has Gone. Balik Hilang. lagi ke lagu Balik lama. lagi ya. Ya tapi berarti gini, kata-kata ilfeel dan lain-lain ternyata itu tidak saja kita temukan ketika kita berpacaran. Bahayanya adalah ketika kita ada di pernikahan, seperti itu ya. Bahaya banget sih kayak gitu. Iya. Nah, Tadi di awal sudah ada 2 Kiss listeners yang sebenarnya sudah menceritakan ya apa yang mereka rasakan. Pertama ada Destia, dia bilang kok di setahun terakhir ini udah kayaknya hilang perasaan itu terhadap suami gitu loh. Terus yang kedua adalah tadi ada siapa? Wira. Wira ya. Karena dia dijodohkan, pas dijalanin ternyata emang gak ada Hambar. apa-apa. Hambar nih gitu loh. Jadi pertanyaan berikutnya adalah Mbak, penyebab itu apa ya kira-kira ya? Ilfeel lah bahasanya ya sekarang ya. Hilang gitu loh, apa pasti ada penyebabnya? Absolutely, mungkin dibahas dari 2 sisi ya. Oke. Yang pertama tuh adalah historically-nya, dan yang kedua itu adalah psychologically-nya. Oke. Historically-nya tuh maksudnya memang dari awal udah nggak ada foundation-nya. Seperti contohnya nih ya, kawinnya tadi itu arranged marriage, dijodohin. Jadi Oke. memang dari awal tuh tidak ada emotional connection dan ketertarikan dan cintanya. Iya. Atau yang kedua itu banyak sekali ya di budaya-budaya tertentu gitu, bahwa dengan adanya tekanan dari budaya dan agama, adanya ekspektasi, udah umur segini perempuan harus kawin lah, atau laki-laki emang harus begini deh, kawin aja gitu, apalagi. Dan yang berikutnya orang tuh kawin tuh sering sekali keputusannya tuh karena convenience. Convenience tuh ya udah deh, yang penting saya itu kebutuhan finansialnya terpenuhi, yang penting gue itu nggak sendirian daripada nggak ada lagi yang mau nih. Udah umur gitu. Sama itu tadi FOMO dan ketakutan sendirian. Jadi bandingin sama orang, aduh orang lain tuh udah kawin kok gue belum gitu ya. Terus daripada nggak ada lagi yang mau sama saya sendirian lonely. Wow. Udah deh kawin aja. Jadi dari awal tuh memang sudah tidak ada foundation cintanya. Itu kalau dari segi Termasuk background. ini enggak, maksudnya panjang panjang ketika kita pacaran. Itu ngaruhin enggak ya? Oh tentunya. Berarti kan masa perkenalan juga kalau misalnya kita hanya setahun atau 6 bulan. Iya. Masa iya. kita berkenalannya tuh belum panjang ya. Kalau menurut saya malah kebalikannya. Oh kebalikannya? Orang yang kebanyakan mereka itu memang sudah bersama-sama itu sangat lama. Jadi basis dari foundationnya itu adalah friendship.
gitu ya. Pertemanan, Iya. bukan ada passion dan juga ketertarikan fisik dan juga adanya emotional love connection. Beda itu ya. Gitu, ternyata jadi ya. convenience kan, Iya. kawinnya karena kenyamanan dan Nyaman. convenience gitu. Oke. Itu juga sebenarnya yang paling penting. Iya bisa jadi ya karena gini ya udah ya ampun gue sama dia udah temenan lama banget. Iya. Terus udah gitu gue belum ketemu nih orang yang kayaknya matching sama gue tapi kayaknya dia nggak apa-apa deh. Ya udah Gitu-gitu deh. ya. Betul. Jadi itunya aja kayaknya dia nggak apa-apa deh. Kayaknya Iya. sendiri aja sebuah keraguan-raguan gitu Betul, kan ya. betul. Iya ya. Iya, Dianggap absolutely. udahlah masih ini udah kenal gue, hanya gitu doang ya. Iya. Nah terus dari faktor psychologicalnya itu adalah orang yang dulu pernah mungkin mengalami trauma. Traumanya itu mungkin pernah di abuse, jadi dia itu tidak mau memberikan dan menunjukkan cinta Iya. supaya dia tidak terlukai. Lagi. Jadi itu seperti protective mechanism gitu ya, Oke. atau pernah kecewa lah pas experience-nya Iya. gitu. Itu sangat penentu orang tuh bisa nggak ada cinta di dalam perkawinannya. Iya. Atau itu tadi mungkin ada permasalahan yang tidak diselesaikan dulu gitu. Mungkin suaminya pernah mengecewakan dia, Iya. adanya perselingkuhan Iya. yang membuat dia tuh hilang gitu. Hilang Kepercayaan. perasaan, hilang kepercayaan dan hilang feeling juga jadi kayak Betul, terus betul. terbahas dengan baik gitu ya. Betul, Tidak betul. dibahas dengan Nggak baik. dibahas dengan baik. Dan bagaimana attachment dia dengan orang tuanya. Jadi kalau anak yang tumbuh dengan orang tuanya itu yang memang emotionally neglect, tidak pernah diberikan kebutuhan emosionalnya, dia jadi belajar untuk suppress kebutuhan dia, kebutuhan emosionalnya ya, karena takut di-reject. Itulah takut di-reject. Itulah orang yang akhirnya nggak mau menunjukkan cinta dan tidak bisa menerima cinta gitu. Dan yang lebih banyak kita lihat sekarang adalah delusional expectation terhadap cinta tuh apa sih? Gitu, kita tuh nggak tahu cinta tuh apa, nggak pernah mau belajar mengetahui dari dalam diri ini loh sebenarnya cinta, bahasa cinta saya yang dilihat dan belajar dari TV. Oh cinta tuh begini toh, harus seperti ini, ekspektasinya nggak realistik, jadi overestimating pemahaman dan belief mengenai cinta itu ketika kawin, oh kok nggak gini ya, gitu, kecewa dong. Hilanglah cinta. Beda sama sinetron ini gitu kali ya. Beda sama yang gue lihat harusnya kan begini gitu ya. Iya. Wow. Tapi gak enak banget sih kebayang ya menjalani kehidupan seperti Desti yang tiba-tiba tuh kayak tidur di sebelah terus lu gak mau gitu. Kayak udah gak ada rasa lagi, itu kan gak enak banget ya. Tapi dulu pernah punya loh Mbak Desti, ini kan menarik ya. Dulu Iya. tuh pernah punya Mbak Desti. Nah lain halnya kalau, ini kita bisa bahas satu persatu nih. Lain halnya kalau Wira memang karena dijodohkan, jadi memang seperti tadi basicnya sendiri sudah tidak kokoh kalau menurut aku sih ya. Ini lucu deh, ada yang merespon kita ya namanya Ahmed Maya. Yang dia cuma bilang nih yang lagi gue alami nih hambar. Kok sedih banget sih, kayaknya ternyata ada beberapa orang gitu mengalami ya. Iya, kok berapa orang kok kayaknya jadi- banyak. Ini kayak- hanya perwakilan aja nih. Kayaknya mungkin Iya, ya. iya. Kasian banget. Terus udah gitu ada siapa lagi nih? Ada Kiki Riki, ya Rizky, dia bilang gitu. Ortu gue deh kayaknya, nyokap itu nikah karena abis patah hati. Bokap memang tipe player jadi suka selingkuh. Jadi emang jelas-jelas kedua orang ini tuh kayak ya bersama tapi tidak ada Kayaknya, cintanya. Iya. Kedua-duanya kayaknya pelampiasan ya. Yes. Iya. Kebutuhan aja gitu Betul. perkawinannya gitu. Nah pertanyaan Ivi tadi adalah bisa nggak sesuatu yang hilang atau tidak ada bahkan ditumbuhkan kembali atau ditumbuhkan? Kalau pertanyaanku nih selalu ke klien saya, Iya. bukan bisa enggak, tapi mau enggak? Wow. Gitu. Wow. Intinya gitu, mau Iya atau ya. tidak. Karena kan pelakunya adalah dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Dan itu harus effort dan accountability dari dua-duanya dong, ya kan? Itu kompleks usahanya dan perlu benar-benar usaha yang sangat banyak dan dalam sekali. Both harus melakukan kerja untuk dirinya sendiri dan satu sama lain, pengorbanan ya. Iya. Jawabannya itu aja, mau nggak? Kalau mau, hayo, let's do the work. Tapi kalau nggak mau, jangan buang-buang waktu gitu. Karena itu akan membuat diri sendiri menderita dan satu sama lain menderita gitu. Nah kalau jawabannya adalah mau gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan? Saya punya metode 6R.
6R. 6R. Oke. 6R itu adalah reflect, re-evaluate, reframe, lalu reconnect, dan juga rebuild. Sama satu lagi kok hilang ya di aku ya. Aku sih bisa ngasih kayaknya reuni. Reuni. Relearn, satu lagi adalah relearn. Oke. Yes. Apa sih maksudnya gitu ya? Pertama tuh harus reflect dulu, identifikasi ini gue tuh ngerasa hambar tidur di suamiku nih, asal perasaan ini dari mana sih? Iya. Isunya di mana sih gitu ya? Jadi reflect dulu. Apa penyebabnya sih? Apa yang bikin triggernya tuh apa? Atau apa sih nih masalah kecil-kecil yang gue rasain gitu kan? Betul. Oke, Itu dalam refleksi bentuk diri. pembicaraan atau refleks sendiri-sendiri. Sendiri dulu. Mulai awareness diri sendiri dulu. Oke. Baru dikomunikasikan bareng-bareng ya. Karena ingat, it takes two to tango. Yap, betul. Dua-duanya itu pasti ada role-nya dalam membuat rumah tangga itu udah gak ada cintanya Betul. lagi, Iya, ya kan? iya, betul. Jadi itulah direfleksikan, psychological barrier saya tuh apa sih yang membuat saya itu kok nggak mau memaafkan atau nggak mau nih ada cinta. Karena apapun itu juga, kalau memang ada bloknya di sini, walaupun suami menunjukkan cinta atau perfectnya setengah mati, nggak akan terlihat. Cinta itu tidak akan terlihat cinta, Iya. gitu, Iya. ya kan? Iya. Nah itu nomor satu, reflect dulu. Reflect. Ya. Terus Refleksi. kedua itu adalah re-evaluate, tolong dievaluasi kembali. Sebenarnya ya tujuan kita apa sih di dalam hubungan ini? Untuk bersama itu Untuk ya. bersama, kamu keinginannya apa, saya itu kebutuhannya apa, values kita apa, belief, terbuka tuh harus komunikasi. Iya, iya. Dan dicari kompromi di tengah-tengah gitu. Kompromi itu bukan salah satu ngalah ya, tapi dua-duanya ketemu di tengah Iya. untuk sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan masing-masing, kebutuhan bersama gitu Oke. ya. Itu re-evaluate. Wow, itu juga PR berat ya. Tidak Iya. mudah sebenarnya tapi bisa dilakukan. Bisa, Iya. terus udah gitu reframe ya. Berarti cara yang dulu kita let go deh. Kekecewaan let go, kalau mau move on kita harus lepasin tuh beban-beban kita gitu ya, baggage kita harus kita lepasin. Contoh misalnya kalau cara yang dulu begitu kesel sama suami nggak diomongin, sekarang diomongin gitu misalnya. Betul, dan suami harus jangan defensif, dengarkan gitu. Oke, jadi reframe ya. Reframe tuh ya, bahwa bentuk rumah tangga apa sih yang working buat kita berdua nih. Iya. Bikin tuh identifikasi baru gitu ya. Iya, iya. Ya udah, terus berikutnya itu adalah relearn dan reconnect. Belajarlah bahasa cinta dan intimasi lagi. Jangan takut coba-coba yang baru. Jangan gengsi. Jangan gengsi, sexual intimacy juga cobalah cara-cara baru untuk memahami kebutuhan ya Iya. gitu. Jangan egonya juga, dan belajar bahasa cinta karena kadang-kadang clashing tuh bahasa cinta loh. Si suaminya bahasa cintanya pelukan, physical intimacy, si istrinya bahasa cintanya afirmasi. Jadi bayangin Beda. suaminya pulang kantor pingin dipeluk, terus udah gitu istrinya cerewet tuh ngomong panjang dan lebar. Ya kan gak nyambung, yang satu merasa kok dia gak sayang sama gue. Gitu. Iya. Jadi kan harus relearn ya satu Iya. sama lain gitu dan reconnect. Tapi reconnect juga cari juga support system di sekitar kita. Kalau perlu marriage counselor, pergilah ke marriage counselor. oke. Dan teman-teman yang memang sehat environmentnya gitu. Dan bangunlah rumah tangga itu maju ke depan, rebuild gitu. Gitu, jadi sebenarnya cinta ini bisa ditumbuhkan. Nah tapi bagaimana kalau misalnya yang tadi tuh, misalnya karena pernikahan perjodohan. Wira, karena gini di Indonesia ini menarik ya, perjodohan tuh masih banyak banget Iya. gitu ya. Nggak bisa kita tutup mata di daerah-daerah, bahkan di kota besar termasuk Jakarta Iya. sekalipun. Jadi tuh ada masalah tradisi kadang. Ya, jadi ini keluarga ini harus sama keluarga ya itu gitu ya. Iya, ya kan ya kayak laki gua aja tuh misalnya kayak dulu tuh Batak harus sama Batak gitu kan. Iya. Dianya aja rada bandel, dapetinnya gue yang gak Batak gitu. Tapi itu that happen Ada gitu ya, that iya, happens itu gitu. Maksudnya, realita. Nah kalau kayak begitu bagaimana nih? Ini kan juga gitu kan, Iya. ada juga yang gini loh karena gak pacaran, Iya. karena kepercayaan tertentu, ya kan? Iya. Gitu tuh. Iya. Terus Jadi basicnya memang bukan cinta, belum, tidak ada cinta itu belum ada gitu loh. Iya. apakah sesama 6 R itu. tadi lagi juga atau mungkin ada hal yang baru perlu diperhatikan? Kalau menurut saya dalam senario yang seperti itu it's a choice kan ya. Dan yang membuat akhirnya cinta itu tidak bisa tumbuh karena kita stuck di dalam pemikiran dan pemahaman, oh gue ini terpaksa,
gue ini diatur gitu kan. Jadi fokusnya yang diputer daripada stuck di pemahaman gue tuh terpaksa gitu ya, gue tuh dijodohin. Mungkin belajarlah untuk ngelihat suami kita kelebihannya apa sih, positifnya dia apa sih, apakah segitu buruknya gitu. Apakah benar-benar gak bisa nih gue menghadapi cinta dan mengalami cinta. Jadi di-confront justru kita tuh hadapi hesitation kita itu gitu gitu. Mbak Rani ini adalah seorang counselor, ada life coach yang sebenarnya bolak-balik nih Jakarta, Sydney karena sebenarnya di Sydney dan di Satna. Di Sydney dan di Satna gitu kan. Nah ada satu kelucuan tadi di akhir pembicaraan tadi adalah katanya tahu lagu Pamungkas enggak gitu kata Mbak Rani. Penyanyi dangdut ya. Maaf ya Pamungkas ya, ini kan warga Australia. Tapi suaranya keren banget. Nah, coba dengerin dulu, kita dengerin dulu bareng-bareng nih. Keren. Bagus. Keren abis. Gitu, nanti perdengarkan buat teman-teman di Australia ya Mbak. Bangga justru nanti aku flexing ke teman-teman Australia. Ini tuh lagu untuk ngajak kita bercocok tanam. Yuk ke kebon ya judulnya kan. Bukan to the bone, bukan yuk ke kebon. Iya. Abang. Nah kita balik lagi, hari ini sebenarnya pembicaraannya sangat serius ya. Karena kita tapi gini, kita ingin case listeners juga mendengarkannya juga senyaman mungkin. Karena kalau dipikirin ini bisa sangat stressful. Betul. Kebayang nggak pernikahan tanpa cinta? Betul, pernikahan yang cintanya itu hilang, menguap ya, tiba-tiba aja lo jadi merasa kayak capek banget, enek banget ya tidur di sebelah orang yang hambar banget gitu. Yang tadinya sebenarnya ya pernikahannya udah berjalan beberapa lama gitu. Nah pertanyaan aku nih sebetulnya ini kan tadi udah dikasih tahu triknya 6R tadi itu ada reflect, ada re-evaluating, kemudian udah gitu juga ada reconnecting, relearning, terus dari rebuild lah segala macam. Pertanyaan berikutnya adalah biasanya dari klien-kliennya Mbak Rani, yang paling susah atau maksudnya gini, berapa lama orang tuh bisa memperbaiki hubungan pernikahan yang sudah hambar? Iya, minimum itu biasanya harus 8 session. Yang paling bersama-sama ya. Yang paling susah itu kalau salah satu itu adalah ada personality disorder. Misalnya salah sunya atau salah satunya perfectionism. Oh itu membuat prosesnya sangat complicated. Besok ngebahas itu ya Mbak kita. Iya itu harus dibahas. Narsisistik. Kok beloknya cepet sih? Dan apa tadi? Perfectionist. Nanti kita bahas, kita simpen itu. Terus gampang belok sih. Bipolar atau orang yang memang memiliki emotional regulationnya challengingnya, dia nggak bisa anger management dan lain-lain gitu ya. Itu mempersulit proses itu dan biasanya harus dibantu juga dengan beberapa treatment pengobatan ya untuk membalance dari kondisinya dia itu depresi atau anxiety-nya itu sendiri ya. Yang juga kalau saya temuin sih di klien kalau memang nggak ada keinginan ya dan juga tidak ada accountability dan give up easily itu yang memang challenging karena itu proses yang kompleks dan memang harus sabar gitu. Yang harus saya selalu ingatkan bisa diperbaiki itu bisa. Iya, bisa sekali. Bisa. Bukan berarti enggak bisa. Ada 6 tadi cara ya. Pasti itu secara berurutan kan. Iya. Di urutan berapa yang paling pelik, yang paling susah, yang paling rumit. Benar dong? Iya. Di urutan yang mana nih? Re-evaluate. Yang Biasanya kedua loh itu. Yang kedua itu biasanya kan harus masing-masing buka-bukaan tuh ya. Harus benar-benar taruh on the table tuh, gue salahnya di sini, lo salahnya di sini. Biasanya orang tuh suka nggak mau ngeliat kesalahannya sendiri.
gitu. Evaluate itu adalah ini salahnya di sini dari sini atau gini, gua ngerasanya lu begini termasuk itu. Termasuk itu juga gitu. Dan oke. pemahaman yang sudah terpatri ya dari kita tuh bahwa nomor satu itu cinta itu adalah tanggung jawab orang. Bukan tanggung jawab diri sendiri. Jadi ekspektasi itulah lu dong yang harus bikin gua bahagia gitu. Wow. Padahal tuh harus datang dari pilihan dari diri sendiri. Iya. Dan juga pemahaman seperti ini nih. Till death do us part, kawin itu sampai mati lo punya gue gitu kan. Jadi kalau punya pemikiran seperti itu ya orang jadi complacent kan. Tidak berusaha dan ngerti bahwa untuk bisa ada cinta dan langgeng harus dua-duanya berusaha. Seperti tanaman harus dipupuk gitu. Kalau didiemin aja ya mati atuh gitu. Harus diresuscitate, harus dibangkitkan kembali gitu. Dipupuk dari awal lagi gitu. Wow. Jadi berarti sebetulnya kayak dari tadi Desti tadi harus ada pembahasan nih bahwa ini yang gue rasakan. Betul. Gitu. Karena memang dua-duanya yang harus work on that, gak bisa salah satu. Iya. Gitu kan. Siapa tahu yang merasa dia doang ya. Mungkin dong. Betul. Iya, tapi Iya. pasangannya enggak ngerasa Sebenarnya baik-baik. affectionate atau gimana itu sama dia. Iya. Oh, iya. Biasanya sih kalau masih ada rasa itu berarti cintanya masih ada. Gitu. Ada rasa tuh maksudnya, gue kesel gitu. Gue kesel, gue tuh bener-bener kecewa itu sebenarnya masih ada. Tapi kalau yang itu tuh penting. penting justru malah Iya. kesel-keselan itu malah nggak apa-apa, berarti masih ada rasanya. Masih ada, masih arguing itu masih Masih ada ada. cintanya. Tapi begitu udah yang Yang udah tanda-tanda benar-benar. bodo amat, lo mau ngapain, lo mau main sepeda dari pagi mau 200 kilo, mau 300 kilo, gidah. Iya. Lo mau kerja di luar kota, bisnis trip seminggu, gidah. Gitu ya? Iya, yang Itu ya? itu namanya stonewalling ya lu sendiri gue sendiri lah, diem-diem Wow. aja lah. Wow. Dan diem-diem begitu tetap aja happy gitu, malah justru happy kalau diem-diem gue nggak usah ngomong. Nah itu cintanya berbahaya tuh, benar-benar sudah tidak ada gitu. Wah, itu sebenarnya indikasi yang harus ditambahkan ya dari tadi indikasi yang sudah diberikan waktu tadi tuh. Kalau udah kayak gitu ternyata warning ya. Warning sekali. Kondisi seperti itu ya. Betul. Oke. Gitu. Jadi teman-teman ya sekali lagi pernikahan tanpa cinta ini ternyata banyak dialami. Memang ya. ada. Memang ada, memang satu hal yang lumrah terjadi gini. Lumrah itu bukan berarti banyak orang bisa mengalaminya. Wajar kok, bukan gitu. Bukan ada kewajaran di situ tetapi bisa saja sangat mungkin terjadi ya. Betul. Faktornya bisa macam-macam lah. Yang tadi tuh foundationnya kurang kuat lah. Ada yang, historical, iya, ada juga psychological. perselingkuhan yang gak Maafkan. Iya. tidak Iya. terbahas juga dengan baik dan tuntas. Iya. Dan ya sudah diajarin sama Mbak Rani Moran apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Sekarang tinggal dari kamunya, yuk bisa yuk, mau yuk. Supaya Ayo. pernikahannya manis lagi. Ada cinta. Mbak Rani thank you. Thank you banget Mbak Rani. Ketemu lagi ya. Pintunya di mana sih? Kita mau pintu. Kita buka pintu. Oke, buka pintu. Buka pintu ya. Langsung gak ditawarin apa-apa langsung pulang aja nih. Iya Tapi nih. sorry nih nyari pintunya susah banget. Sekali lagi Mbak Rani terima Nggak kasih ya. apa-apa, Kesini makasih. lagi ya please ya. Pasti. Ngobrol-ngobrol lagi ya. Pasti, kalau dibukain pintunya ya. Iya. Pasti kalau enggak usah pakai pintu lagi dan nanti buka aja terus. Hajar gitu ya. Thank you guys. Thank you. Nah, jangan kemana-mana dulu. Di Kiss in the Morning Ketok Pintu masih ada tamu nih.